orang yang bisa sedekat itu dengan anak kamu. Kamu udah makan? Makan dulu, Sal. Namanya Salvatore Harmosa. Kita cariin dia. Hello guys, plot twist yang cukup mengejutkan. Ternyata James Esteban selama ini belum benar-benar meninggal dunia. Berbagai teori muncul soal kejadian 5 tahun silam sampai James harus memasukkan kematiannya sendiri. Mungkin aja Dominic Casarius ikut bermain di balik kehidupan James yang mendadak berantakan, supaya kerjasama mereka buat Daniel masuk penjara nggak pernah terbongkar. Tapi kemungkinan lain bisa jadi justru dari keluarga Romerat yang diam-diam ikut mengacaukan kehidupan James setelah mengetahui adanya perselingkuhan lanjutan dengan Bianca 6 tahun silam. Atau kemungkinan lain justru James sendiri yang terseret terlalu jauh ke dalam bisnis gelap sampai akhirnya semua terbongkar. Pemerintah kemudian membekukan aset keluarga Esteban, sementara James terpaksa memasukkan kematiannya demi menghindari jeratan hukum. Hubungannya dengan Bianca pun otomatis harus dihentikan. Hanya orang-orang tertentu yang benar-benar dipercaya yang mengetahui kalau sebenarnya James masih hidup. Ironisnya, Bianca yang emang gak mengetahui apapun justru 2 tahun silam minta bantuan pada suaminya Dani Terias untuk membuka kembali pembekuan aset keluarga Esteban yang udah diwariskan semuanya atas nama Oliver, putra hasil hubungan gelapnya dengan James. Lalu Dani pun minta bantuan pada Ares Alferic, dan Ares menugaskan Leon untuk pergi ke Amerika mengurus kasus tersebut. Hasilnya pun sempurna, aset keluarga Esteban akhirnya berhasil diselamatkan. Harusnya kan James Esteban berterima kasih pada keluarga Terias karena sudah membantu menyelamatkan harta peninggalannya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, James malah menyimpan dendam besar. Mungkin karena kebenciannya pada keluarga Romerat dan juga Dani Terias yang 20 tahun silam buat peraturan untuk menyembunyikan identitas Oliver, putra semata wayangnya. Jadi selama ini James ikut tertekan melihat kehidupan putranya yang terlalu menyedihkan. Bahkan Oliver gak bisa secara terbuka mengakui siapa identitas kedua orang tuanya. Jadi ketika James menyadari anak-anak Bianca dari Dani justru bisa hidup tenang dengan keluarga yang baik di mata publik, apalagi kan sekarang ini Raisa menjalin hubungan dengan Arya Mohan Alferic yang merupakan pewaris dari keluarga berpengaruh itu, rasa iri dan dendam James pun semakin menjadi-jadi. Nah dari sinilah guys, James memerintahkan Mosa untuk mengacaukan hubungan antara Raisa dan Mohan. Tujuannya supaya putri Dani Terias nggak mengalami hidup yang bahagia, atau seenggaknya sampai Bianca Terias mau mengakui bahwa Oliver putra mereka di hadapan semua orang. Awalnya Mosa mengira pekerjaannya cukup gampang, cuma memainkan emosi Mohan yang memang mudah terpancing rasa cemburu. Tapi ternyata Raisa selalu berhasil menenangkan Mohan. Bisa dibilang ya, Raisa memang kelemahan Mohan, tapi di saat yang sama justru menjadi sumber kekuatannya. Jadi setiap kali Mosa mencoba masuk lewat celah emosi Mohan, Raisa selalu berhasil menutup celah tersebut. Cepat atau lambat, ini semua bakalan ketahuan juga. Harus cari jalan keluar lain. Menariknya nih guys, Salvatore Harmosa ternyata bukanlah bagian dari keluarganya James. Status Mosa lebih seperti orang kepercayaan yang sudah mengenal James cukup lama. Bahkan ada satu adegan yang terasa aneh, tapi justru mungkin bisa jadi petunjuk penting. Saat itu James sedang sendirian sembari teleponan dengan Mosa. Tapi setelah pembicaraan mereka usai, James sengaja membuat 2 gelas kopi. Salah satunya diletakkan di depan bangku yang kosong. Lalu James bicara seolah-olah ada seseorang yang duduk di sana. James pun memanggilnya dengan sebutan Sal, panggilan pendek untuk Salvatore. Entahlah ya, apakah menunjukkan kalau James ada sedikit masalah kejiwaan, atau mungkin aja hanya sekedar selama ini James sudah menganggap Salvatore seperti anaknya sendiri. Bisa jadi ya, kedekatan itu menjadi pelampiasan kerinduan James pada Oliver, putra semata wayangnya yang selama ini nggak bisa ditemui secara terbuka. Yang lebih menarik lagi, ternyata Mosa adalah orang yang mengurus berbagai hal untuk memasukkan kematian James 5 tahun silam. Artinya ya, Mosa udah cukup lama mengenal James dan memang sejak dulu siap membantu membalaskan dendam bosnya. Hanya aja Mosa mulai khawatir rencana mereka bakalan berantakan saat mengetahui telah terjadi situasi James yang ternyata sedang menyandera Bianca. Padahal cepat atau lambat keluarga Terias pasti akan sadar kalau Bianca terlalu lama berada di luar negeri. Apalagi kan kepergian Bianca terjadi setelah perdebatan dengan Catalina dan Dani di malam pesta rumah Alferic. Awalnya alasan Bianca via teleponan masih masuk akal karena selalu mengatakan pekerjaannya belum selesai dan masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tapi sekarang udah terhitung 2 bulanan lebih, Bianca masih juga belum pulang ke Indonesia. Kalau sampai keluarga Terias mulai menyelidiki lebih serius, keberadaan James Esteban yang selama ini disembunyikan berpotensi ikut terbongkar. Dan emang itulah yang sedang terjadi. Kemarahan juga kekecewaan Catalina pada perselingkuhan mamanya di masa silam perlahan berubah jadi kekhawatiran. Maka akhirnya ya, Catalina yang mulai curiga minta bantuan pada Matthew untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mamanya di luar negeri sana. Sayangnya penyelidikan para anak buah Matthew justru mentok, seolah-olah ada seseorang yang sengaja merapikan jejak keberadaan
dan Bianca. Yang terasa mulai aneh karena HP Bianca masih aktif dan masih bisa menerima panggilan. Tapi justru itulah yang makin mencurigakan. Matthew pun menyadari bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di luar negeri sana. Bukan nggak mungkin nih guys, langkah berikutnya Matthew akan mengirim orang ke sana dan melacak langsung lokasi Bianca melalui sinyal HP-nya. Lalu barulah nanti Bianca benar-benar bisa diselamatkan dari penyekapan yang sedang dilakukan James Esteban. Aku benar-benar harus pulang, tolong. Kita bahas sedikit alur mundur ya. Kalau disusun berdasarkan timeline, mungkin sekitar sebulanan lalu Bianca tanpa sengaja berpapasan dengan James Esteban di salah satu gedung perkantoran di luar negeri sana. Dan kesalahan James saat itu justru cukup fatal, karena James selalu pede dengan penyamarannya dan menganggap menggunakan masker hanya membuatnya akan terlihat seperti buronan kacangan. Jadi James hanya mengandalkan kacamata hitamnya, seolah dengan itu nggak akan ada seorang pun bisa mengenalinya. Masalahnya kan, Bianca adalah orang yang pernah sangat dekat dengannya. Sekilas saja melihat wajah dan gerak-geriknya udah cukup buat Bianca sadar bahwa pria yang selama ini dianggapnya telah meninggal ternyata masih hidup. Tapi pertemuan mereka nggak berakhir dengan adegan penuh kerinduan seperti pasangan yang akhirnya dipertemukan lagi setelah bertahun-tahun. Namun justru sebaliknya, keterkejutan Bianca saat itu malah perlahan berubah menjadi ketegangan ketika James langsung sadar bahwa rahasianya bisa terbongkar kapan aja. Karena terlalu takut Bianca menceritakan semuanya pada orang lain, maka James memilih menyandera Bianca. Namun James nggak memperlakukan Bianca secara kasar. Seenggaknya mengingat hubungan mereka di masa silam, maka Bianca ditempatkan di sebuah apartemen mewah dengan segala fasilitas yang cukup nyaman. Hanya satu hal yang buatnya nggak bisa pergi, ancaman dari James bahwa kalau Bianca mencoba kabur atau membocorkan keberadaannya, maka Raisa yang akan jadi korban. Kemunculan James pun mulai menyeret karakter lain, salah satunya Giselle. Untuk pertama kalinya nih guys, dimunculkan karakter papanya Giselle. Sepertinya pekerjaannya mengawasi berbagai bisnis gelap milik para pengusaha besar. Nah, awalnya si papa ini sangat merestui hubungan Giselle dengan Rama. Alasannya, saat Giselle pernah memperkenalkan mereka, si papa langsung menyadari kalau Rama di usia yang cukup muda, 23 tahun, udah bisa memimpin beberapa anak buah. Bahkan Rama pun sangat pintar menjaga rahasia identitas para kliennya. Buat si papa, kemampuan seperti itu adalah modal penting untuk menjadi penerus bisnisnya. Bahkan untuk menguji kemampuan Rama, papanya Giselle diam-diam jadi salah satu klien dan memberikan beberapa pekerjaan gelap untuk Rama dan anak buahnya bertugas mengawasi sesuatu. Namun masalahnya, justru kesibukan Rama itulah yang jadi penyebab buat Giselle merasa diabaikan, bahkan sampai hubungan mereka akhirnya kandas karena dianggap sudah nggak lagi memiliki prinsip yang sama. Jadi guys, sebenarnya konflik baru ini sengaja dibuat sebagai jembatan menuju cerita James dan Salvatore, karena papanya Giselle yang murka merasa Giselle udah menyia-nyiakan calon penerus yang menurutnya sangat cocok, malahan berpikir kalau Giselle nggak mau mendapatkan Rama sebagai pasangan, seenggaknya Giselle harus mendapatkan seseorang dengan kemampuan yang sepadan atau lebih. Nah, Mosa pun dianggap sebagai kandidat yang jauh lebih cocok karena Mosa adalah orang kepercayaan dari salah satu bos besarnya, yaitu James Esteban. Berarti ya, status James sebagai orang yang secara resmi udah mati masih diam-diam menjalankan bisnis gelapnya dengan bantuan papanya Giselle. Sebenarnya sih Giselle sangat marah dengan keputusan dari papanya guys, tapi sepertinya Giselle mau nggak mau akan mengikuti perintah itu dengan syarat anak buah papanya nggak terus mengganggu kehidupan Rama lagi. Jadi konflik Giselle dan Rama yang tadinya mulai ke arah subplot terpisah justru sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan jaringan gelap James Esteban. Masih belum tahu selama 5 tahun ini James sebenarnya hidup dengan identitas apa dan seberapa besar kekuasaan yang berhasil dia bangun kembali. Juga sampai sejauh mana dendamnya akan menyeret anak-anak yang sama sekali nggak tahu tentang dosa orang tua mereka.